Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullab wa thalibat? Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini, mahasiswaku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dengan baik juga. Nah, mahasiswaku sekalian, kita masih bertemu di mata kuliah Ikhtisar Bahasa Arab 1. Kita akan lanjutkan materi dan pembahasan hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang maharatul istima ya, atau kemahiran mendengar. Anda sudah mencoba untuk mendengarkan dan menebak pilihan mana yang paling tepat. Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-9, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Minggu yang lalu kita ada di bab as-sakan. Nah, minggu ini kita sudah masuk lagi di bab berikutnya, yaitu tentang al-hayatu al-yaumiyah. Ya. Al-hayatu al-yaumiyah, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan dengan kehidupan sehari-hari atau daily activity ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya lah seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa gambar, ada jam, ada makanan, ada kopi lebih tepatnya, kemudian ada aktivitas ya. Jadi kita di bab ini kita akan belajar tentang al-hayatu al-yaumiyah. Apa saja sih kira-kira yang bisa dipakai untuk menjelaskan kata-kata bahasa Arab, apa saja yang bisa dipakai untuk menjelaskan aktivitas keseharian kita, seperti itu. Seperti biasa kita akan mulai dengan hiwar ya. Kita akan bahas hiwarnya. Hiwar atau percakapan di sini antara ada Torik dengan Tohir ya. Dua teman antara Torik dengan Tohir. Oke, kita mulai ya. Torik, mata tastaikidu ya. Torik bertanya, mata itu dalam bahasa Arabnya artinya kapan. Tastaikidu, kamu terjaga atau terbangun gitu. Istaikodo yastaikidu ya, artinya terjaga atau terbangun. Jadi dalam bahasa Indonesianya, mata tastaikidu, kapan kamu bangun begitu ya. Torik menjawab, istaikid indal fajr. Oke. Istaikid indal fajr. Aku terbangun atau aku terjaga ketika fajar. Fajar itu berarti subuh ya. Subuh, ketika subuh. Lalu Torik bertanya lagi, aina tusolli al-fajr? Di mana kamu sholat subuh? Sholatul fajr itu sama saja dengan sholatul subuh ya. Sholat subuh itu sama disebutnya juga dengan sholat fajar. Torik menjawab, usolli al-fajr fil masjid ya. Saya sholat subuh atau sholat fajar di masjid. Torik bertanya lagi, hal tanamu ba'da sholah? Apakah kamu tidur ya? Apakah kamu tidur ba'da sholah, setelah sholat? Oke, apakah kamu tidur lagi gitu ya setelah sholat? Tohir menjawab, la anamu ba'da sholah. Tidak, tidak, tidak tidur setelah sholat. Jadi mungkin setelah sholat subuh, biasanya kalau teman-teman, apalagi di masa Ramadan kayak gini kan ngantuk, biasanya sholat subuh. Ya, tapi emang kalau tidur setelah sholat subuh, apalagi di bulan Ramadan, bangunnya itu pasti akan terasa tidak nyenyak, tidak nyaman karena tenggorokan kering dan pingin minum. Sebaiknya jangan tidur habis subuh ya. Di samping itu juga banyak sisi-sisi negatif dari tidur habis subuh. Nah, berikutnya Torik bertanya lagi, madza taf'alu ba'da sholah? Madza itu apakah, taf'alu itu kamu kerjakan ya, ba'da sholah ya, setelah sholah. Ini ada ba'da, mungkin teman-teman masih ingat ada qobla, qobla itu sebelum, ba'da itu sesudah ya. Madza taf'alu ba'da sholah? Apa yang kamu kerjakan setelah sholat? Tohir mengatakan,
Aqra'u al-Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Tarik bertanya lagi, wa mata tadhhabu ilal madrasah, dan kapan kamu pergi ke sekolah? Oke, wa mata tadhhabu ilal madrasah, dan kapan Anda pergi ke sekolah? Kemudian Thohir menjawabnya dengan adhabu as-sa'atus sabi'ah. Oke. Saya pergi adhabu as-sa'atus sabi'ah. Jam 7. Nah, nanti di sini teman-teman kita juga akan belajar tentang waktu, tentang as-sa'ah ya. As-sa'atu sabi'ah, as-sa'atu sadisah, dan lain sebagainya tentang jam gitu ya. Saya pergi adhabu as-sa'atu as-sabi'ah, jam 7. Kemudian ditanya lagi, hal tadhabu bis-sayyarah? Ya. Apakah tadhabu Anda pergi, kamu pergi bi dengan as-sayyarah, itu mobil atau kendaraan umum gitu ya, mobil. Mobil ini mungkin lebih umum, lebih ke mobil pribadi ya. Sayyarah itu lebih ke mobil pribadi. Oke. Kemudian dijawab, la adhabu bil hafilah. Tidak, saya pergi dengan menggunakan al-hafilah. Hafilah itu artinya bus atau bis umum lah ya. Itu namanya hafilah. Nah, itulah kurang lebih isi percakapan antara Thohir dan Thorik. Semoga bisa difahami. Di sini kita bisa melihat ada banyak hal-hal yang mungkin berulang ya. Misalnya di sini ada kata tastaikidu ya, ada tusollia, ada astaikidu, ada usollia, ada tanamu, ada akra'u, ada adhabu. Itu apa sih dalam bahasa Arab? Nah, kata-kata kerja ini dikenal sebagai kata kerja atau fi'il mudhari, atau kata kerja yang menjelaskan tentang peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan dikerjakan ya. Jadi dia terikat dengan waktu saat ini ya. Itu namanya fi'il mudhari. Nah, kenapa di sini ada banyak perbedaan? Misalnya di sini kenapa pakai ta, di sini kenapa pakai alif gitu ya. Nah, ini tentu disesuaikan dengan domir dalam bahasa Arab ya. Jadi teman-teman masih ingat tentu ada domir 14 dalam bahasa Arab. Nah, setiap domir itu mempengaruhi perbedaan kata kerja. Ketika ana maka menjadi adhabu. Kalau anta maka menjadi tadhabu. Antanya pun hanya untuk, maksudnya kamunya pun untuk cowok. Kalau anti jadi tadhabina gitu ya. Atau kalau dia maka menjadi yadhabu. Seperti itu. Ini perubahan-perubahan dalam bahasa Arab. Berikutnya kita akan mempelajari kosakata di sini ya. Di sini ada beberapa kosakata, ada yanamu, ini gambarnya orang tertidur. Yastaikidu, terbangun. Yadhabu, pergi. Asa atau asabiah, jam 7 nih, menunjukkan pukul 7. Sayyarah, mobil. Hafilah, bus ya. Madrasah, sekolah. Ini untuk hiwar pertama seperti itu isinya dan kosakatanya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke hiwar kedua, al-hiwaru tsani, hiwar kedua atau percakapan kedua. Kita akan lihat di sini. Di sini ada percakapan antara dan abun ya. Ibu dan anak. Nah, ibu dan anak, ibu dan ayah ya. Percakapan antara ibu dan ayah. Baik, kita mulai. Hadza yaumul utlah. Si ibu mengatakan, ini hadza ini yaum, hari, al-utlah, libur. Ya. Ini hari libur kata ibu, seperti itu. Kemudian ayah menimpali dengan hadza yaumul amal. Ini hari kerja. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi, madza sataf'alu ya Tariq. Ibunya berkata dan bertanya mungkin kepada anaknya, mungkin ini ya, Tariq ya. Mada sataf'alu ya Tariq? Mada, apakah? Sa itu ada maksud akan ya, akan. Sa itu maksudnya artinya akan. Sataf'alu, akan kamu kerjakan. Ya wahai Tariq, Tariq. Apa yang akan kamu kerjakan wahai Tariq? Dijawab sama Tariq, sa'aknusu ghurfatal julus. Sa tadi artinya akan, aknusu itu artinya
saya menyapu ya. Jadi saya akan menyapu ghurfah al-julus itu ruang tamu. Wa madza sataf'alina ya Fatimah. Oke. Dan apa yang akan kamu kerjakan wahai Fatimah? Baik, kita lihat karena Fatimah ini adalah wanita ya, dan domirnya wanita, maka terjadi perubahan kata kerja di sini. Bukan lagi taf'alu tapi jadi taf'alina ya, sataf'alina. Dan apa yang kamu akan kerjakan wahai Fatimah? Sa'aknusu ghurfatan naum. Saya akan eh, menyapu ya, sama juga menyapu ghurfatan naum, kamar tidur ya. Ibu lagi bertanya, wa madza sataf'alu ya Ahmad? Apa yang kamu kerjakan, akan kamu kerjakan Ahmad? Sa'aghsilu al-malabis. Saya akan ghasala yaghsilu itu artinya mencuci ya, mencuci. Saya akan mencuci al-malabis, beberapa pakaian ya. Malabis, pakaian. Wa madza sataf'alina ya Latifah? Dan apa yang akan kamu kerjakan wahai Latifah? Sa'akwi al-malabis. Sa'akwi itu artinya aqua yakwi itu menyetrika, menyetrika ya. Sa'akwi al-malabis, saya akan menyetrika pakaian. Ana sa'aghsilu al-atbaq. Jad ini jadah itu artinya nenek ya, nenek. Saya akan mencuci al-atbaq itu piring ya, piring, piring kotor maksudnya mungkin ya. Kemudian al-jad, kakek mengatakan wa ana sa'aqra'ul Qur'an, dan saya akan membaca Al-Qur'an. Jadi ini adalah aktivitas yang mereka kerjakan di rumah selama mereka di rumah gitu ya, atau libur gitu. Kita lihat di sini ada beberapa kosakata, ada yaumul amal ya, gambarnya orang bekerja, yaumul utla gambarnya pemandangan liburan ya, atbaq piring-piring ya gitu. Yaknusum ini ada gambar orang menyapu, malabis pakaian ya, yaghsilu mencuci, yakwi menyetrika. Nah, teman-teman, seperti itu untuk materi dari hewarnya. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan diskusi, dan juga kita akan lanjutkan dengan latihan ya. Terima kasih. Syukron ala kulli husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.